Teman-teman semua jangan lupa ya, selalu perhatikan kesehatan kita. Walaupun kita nggak terasa, tapi kita harus sering-sering mengecek kondisi tubuh kita. Karena kita nggak pernah tahu ada apakah di tubuh kita. Dan cara yang paling gampang, sekarang udah canggih banget, peralatan udah instan semua udah ada. Nah hari ini saya akan cek kedua, yaitu gula darah saya berapa. Dan yang kedua kolesterol ya. Ini, nah tunggu sampai ada gambar seperti ini. Nah ini udah darah, suruh masukin. Ini juga sama, gula darahnya seperti ini, stick. Nah ini sampai dengan nanti kayak gini. Nah sekarang kita buka, kita pakai alcohol swab. Ini adalah gimana caranya biar kita tuh steril. Ini kondisi gula darah dalam tubuh saya, termasuk tinggi ya. Ya 3, 1, cereng. Tinggi kolesterol saya 212. Nah inilah teman-teman kesehatan di badan kita. Jangan malas untuk melakukan pengecekan atau screening, karena itu berguna buat diri sendiri dan berguna juga untuk keluarga. Karena kenapa? Kalau sampai kita amit-amit kita sakit, yang susah bukan hanya diri kita, yang susah adalah keluarga kita juga. Hai, selamat Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ini hari keempat Lebaran atau hari Rabu. Di sini kita sudah kerja. Saya agak ngap nih pakai masker. Kalau nggak dikit lah, oke? Kita coba akan kontrol kesehatan kita. Buat teman-teman semua jangan lupa ya, selalu perhatikan kesehatan kita. Walaupun kita nggak terasa, tapi kita harus sering-sering mengecek kondisi tubuh kita. Karena kita nggak pernah tahu ada apakah di tubuh kita. Dan cara yang paling gampang, sekarang udah canggih banget, peralatan udah instan semua udah ada. Nah hari ini saya akan cek kedua, yaitu gula darah saya berapa, dan yang kedua kolesterol ya. Bagaimana diketahui kalau Lebaran kan habis puasa sebulan kan balas dendam, jadi makan terus makan manis-manis, ada nastar, ada kue-kue kan semua hampir manis. Yang kedua apa? Makan opor atau rendang. Nah itu salah satu memicu naiknya kolesterol di dalam darah atau di dalam tubuh kita. Nah untuk itu mau seperti apa, mau lebih tahunya tentang pemeriksaan itu ya silahkan teman-teman bisa menggunakan stick. Sebenarnya ini rapid test ya, lebih simple dan bisa dibeli di mana aja, di apotek atau toko obat terdekat di rumah teman-teman semua. Ini ada. Ini ada kolesterol dan ini adalah gula darah. Nah sebenarnya sih kalau kolesterol itu harusnya sih puasa, cuman tadi saya udah makan, ya mudah-mudahan walaupun nggak 100% akurat, ya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran keadaan kolesterol dalam tubuh saya. Oh ya, bagi teman-teman yang belum familiar dengan kolesterol itu apa, adalah itu lemak di dalam darah kita. Jadi lemak di dalam darah itu yang akan menjadi penghambat. Sebenarnya gini, seumpama ada selang di dalam tubuh kita, ada selang itu ada pembuluh darahnya. Nah kolesterol itu adalah lemak yang akan menempel di selang pembuluh darah tadi. Kalau sampai kolesterolnya tinggi, maka penghambatnya tinggi, makanya darah kita akan tersumbat. Nah kalau udah darah tersumbat, makanya kita juga akan, kerja jantung kita akan berat. Makanya bisa dibilang nanti bisa darah tinggi juga, karena pompanya lebih berat daripada biasanya karena ada sumbatan. Nah itu sedikit dengan kolesterol. Kalau untuk gula darah apa? Gula darah itu biasanya kalau orang awam tuh menyebutnya adalah penyakit kencing manis. Nah itu juga bahaya juga. Kencing manis itu komplikasinya bisa kemana-mana. Untuk itu kita screening ya. Nah untuk gula darah pun juga ada beberapa waktu sebenarnya pemeriksaan. Yang pertama itu sebenarnya gula darah puasa dengan nilai standar sendiri. Biasanya kalau bangun pagi sebelum ngapa-ngapain, gula darah itu yang normal itu di bawah 126. Nah kalau yang nggak puasa atau sewaktu itu di bawah 140, yang paling normal. Cuman kalau udah dikatakan pre-diabetes atau pre-kencing manis itu biasanya sih di bawah 200. Nah itu pun juga sebenarnya ada variabelnya, ada tersendiri. Kalau untuk lebih jelasnya nanti silahkan teman-teman bisa konsultasikan ke dokter pribadi teman-teman semuanya. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Kita harus menjaga asupan kondisi tubuh kita. Sebenarnya ada satu lagi yang paling enak juga dilakukan, adalah asam urat. Cuman di sini asam urat saya nggak ada. Ini saya mau lakukan periksa untuk kolesterol dan gula darah. Oke, langkah pertama kita siapkan dua alat pemeriksaannya. Nah, kalau ini kan rapid testnya, ini alatnya. Ini ada dua ya, satu gula darah, satu kolesterol. Kita akan buka. Nah teman-teman ini biasa lakukan minimal banget itu 6 bulan sekali, tapi kalau bisa itu 1 bulan sekali. Jadi biar bisa mengetahui kondisi tubuh kita. Ini kolesterol dan ini ada gula darah. Sebenarnya sih kalau ada 2 atau ada 3 lebih enak. Jadi kita sekali ambil darah bisa untuk beberapa pemeriksaan, misalnya gula darah, kolesterol, asam urat dan lain-lain.
Dan juga rapid test juga saat ini lagi digunakan untuk pemeriksaan screening antibody coronavirus ya. Teman-teman bisa, cuman kalau itu nggak bisa dilakukan di rumah sakit karena harus pengawasan dokter spesialis patologi klinis atau rujukan dari spesialis paru. Nah, ini seperti ini. Setik kolesterol tadi kita masukin sini, cetek, sini. Nah, tunggu sampai ada gambar seperti ini. Nah, ini udah darah, suruh masukin. Ini juga sama, gula darahnya seperti ini, cetik. Nah, ini sampai dengan ada kayak gini. Nah, sekarang kita buka, kita pakai alcohol swab. Ini adalah gimana caranya biar kita tuh steril sih, pakai alcohol swab, sama biar darah kita nggak terpapar terpancar kemana-mana. Nah, ini alat untuk memberikan luka kepada jari saya. Walaupun sedikit sakit tapi nggak apa-apa demi kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah ada darahnya kan. Kita akan teteskan di sini nih. Kurang banyak. Ternyata saya bukan darah biru pemirsa. Saya masih merah darahnya. Nah, kita tunggu sampai dengan 150 detik. Nah, oh ya, kalau kolesterol itu di normalnya adalah di bawah 200 atau kolesterol total. Sebenarnya kolesterol sendiri juga ada beberapa variabel yang efektif. Itu ada kolesterol baik atau HDL, ada kolesterol total atau LDL. Nah, oh ini kondisi gula darah dalam tubuh saya termasuk tinggi ya, 143, tapi nggak tinggi-tinggi banget sih, tapi paling nggak ya karena saya udah makan, saya udah ngemil, udah minum teh manis ya, segini sih lumayan lah. Sebenarnya yang paling bagus adalah di bawah 140, cuman 143 tuh masih ini juga, masih lumayan juga, tinggal saya memperbaiki pola makan saya aja nanti. Nah, seperti ini pemirsa, kalau kita tahu bahwa kondisi tubuh kita tuh ternyata agak sedikit tinggi, ya udah kita mulai besok hati-hati. Mungkin kalau kemarin kalau kemarin ternyata saya minum teh manis sama kopinya sehari 2 kali, sekarang saya harus 1 kali. Nah, seperti itulah manfaatnya kalau kita bisa screening dalam tubuh kita. Nah, sekarang saya masih nunggu hasil kolesterol kita, karena kemarin saya makan rendang banyak sama makan soto dan sop iga, yang mudah-mudahan masih bisa terkendali ya, di bawah 200. Kita tunggu berapa hasilnya. Nah, tadi kolesterol sebenarnya ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama ada HDL, kolesterol baik. Yang kedua itu kolesterol jahat atau LDL. Kalau itu sih, kalau yang saat ini kita lakukan adalah pemeriksaan kolesterol total, jadi lengkap. Kalau yang lebih spesifik berarti dilakukan di laboratorium atau mungkin jumlah trigliseridnya juga dihitung oleh laboratorium itu. Dan silakan teman-teman juga bisa ke fasilitas kesehatan terdekat di rumah teman-teman semuanya. Oke, yang penting selalu pastikan bahwa tubuh kita kondisinya prima dengan cara cek. Kita bisa screening. Nah, kita akan tunggu berapa nilai dari kolesterol saya ya. Mudah-mudahan bagus. Nah, tapi ya buat teman-teman jangan lupa, apalagi yang sudah punya keluhan, punya rasa pegel di punggung bagian belakang atau leher bagian belakang, biasanya itu adalah tanda-tanda kolesterol kita tinggi. Tapi di usia saya yang sudah ke 30 tahun, mudah-mudahan bagus ya. Kita tunggu hasil kolesterol saya seperti apa. Ya, 3, 1, cereng. Tinggi kolesterol saya, 212. Nah, inilah teman-teman, karena akibat dampak dari saya mengkonsumsi daging setiap hari, maka kolesterol harus tinggi. Dengan bersabar hati ya, saya harus meningkatkan atau memodifikasi gaya hidup saya. Saya di situ tampaknya 500 ya, lebih gila lagi, ternyata enggak, 212 atau over 12 ml per desiliter ya, kalau nggak salah itu satuannya mmdl ya. Itu adalah kondisi kolesterol dalam tubuh saya, termasuk tidak baik juga karena di usia saya masih lumayan muda, masih baru punya 1 anak, tapi cantik anaknya, tapi kolesterol saya udah tinggi. Nah, ini kita harus benar-benar bagaimana caranya memodifikasi gaya hidup kita. Yang kemarin makan daging-daging ya, kita akan stop untuk sementara waktu atau kurangin porsinya, dan perbanyak adalah olahraga. Memang karena kemarin selama 1 bulan puasa saya sama sekali nggak ada kegiatan olahraga ya, jadi nanti kedepannya saya harus berolahraga. Jadi bagi teman-teman juga, jangan takut dengan kondisi kesehatan di badan kita. Jangan malas untuk melakukan pengecekan atau screening, karena itu berguna. Itu berguna buat diri sendiri dan berguna juga untuk keluarga. Karena kenapa? Kalau sampai kita amit-amit kita sakit, yang susah bukan hanya diri kita, yang susah adalah keluarga kita juga. Apalagi dalam kondisi saat ini, keluarga nggak bisa kemana-mana, kita cuma tinggal sendiri ya. Kita harus berjuang, berusaha sendiri, tapi keluarga kan juga pasti memikirkan diri kita. Makanya bagi teman-teman saya sarankan untuk selalu mengecek kondisi kesehatan tubuh kita masing-masing. Karena ya tadi, kalau kita punya motor, kita punya mobil, itu selalu diservis nggak sih, diganti oli nggak sih? Iya. Tapi bagaimana dengan tubuh kita? Apakah kita udah aware dengan kondisi kesehatan tubuh kita? Nah,
Itulah kesalahan rata-rata orang di dunia ini. Kenapa? Dia lebih prioritaskan lagi kendaraan daripada kondisi tubuhnya masing-masing. Padahal kendaraan kalau kita nggak sehat buat apa gitu. Ada cerita yang punya kendaraan banyak, punya semua fasilitas ada di dunia, tapi dia nggak sehat. Bahkan semua hartanya pun dijual, dikasihkan ke orang untuk menebus kesehatan, itu nggak bisa kalau sudah terlanjur seperti itu. Jadi nggak ada harganya. Jadi sayangilah kondisi badan kita selagi kita sehat, karena itu aset yang terbesar dalam hidup kita. Kalau sudah nggak sehat, sudah nggak. Sekarang kita lihat aja lagi pandemi kayak gini, kalau orang udah kena corona, katakanlah kena virus, dia walaupun punya apapun, punya rumah besar, punya mobil banyak, jadi apa, pejabat semuanya, nggak ada artinya kalau kita udah sakit gitu. Jadi ya screening ini luar biasa, screening ini bagus, tapi ini ingat tadi, ini hanyalah screening awal, ini bukan menentukan 100%-nya bahwa kondisi badan tubuh kita, tapi paling tidak ini adalah arahan dari kita. Nah, untuk lebih pastinya seperti apa, silahkan teman-teman konsultasikan ke dokter tekanan teman-teman atau ke dokter keluarga teman-teman pertama. Yang kedua, ikuti prosedur yang benar. Kayak tadi kan kalau saya lihat kolesterol saya 212, tapi kenapa? Karena ini udah jam 12 siang dan saya pun juga udah makan. Yang paling bagus adalah meriksa kolesterol itu adalah saat puasa gitu kan. Nah, dengan seperti ini berarti besok saya harus puasa, pagi-pagi saya harus periksa lagi. Pertama itu, yang kedua, periksalah ke fasilitas kesehatan karena itu lebih spesifik apa sih yang membuat kondisi kolesterol saya itu tinggi. Apa tadi yang saya sampaikan, apakah kolesterol jahatnya, apakah kolesterol yang baiknya, atau trigliseridnya seperti apa, itu harus secara pasti. Nah, kalau sudah pasti baru kita lakukan namanya terapinya atau pengobatannya mau seperti apa. Nah, tentunya itu semua arahan dari dokter yang memeriksa. Nanti dokternya akan membaca, oh kamu harusnya seperti ini, nggak boleh makan ini. Nah, itulah gunanya kita bisa kita punya dokter keluarga atau kita sering melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Kayak itu. Satu lagi yang saya belum periksa sebenarnya sih ada juga yang paling simpel paling sederhana adalah pemeriksaan tekanan darah, tapi karena di sini nggak ada, saya nggak lihat periksa tekanan darah atau tensimeter, ya nanti nextnya saya akan coba periksa tekanan darah. Kalau tekanan darah itu paling simple, paling enak dan paling mudah. Tapi biasanya sih kalau orang biasa kena darah tinggi biasanya sih rasanya ngeluhnya pusing. Cuman hari ini sih saya sih alhamdulillah nggak ada pusing-pusingnya ya. Cuman ya tadi sih kolesterol tinggi. Besok saya akan coba periksa yang lebih lengkap lagi tentang pemeriksaan kolesterol versi vena. Kalau ini kan, nah kalau orang medis nyebutnya di sini itu adalah pembuluh darah kapiler atau yang diambil dari ujung jari. Kalau yang laboratorium itu biasanya pakai yang darah vena atau diambil dari bagian sini nih. Nah, kalau dari sini sebenarnya lebih akuratnya, lebih tinggi dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, mungkin itu sekali lagi teman-teman jangan sampai takut untuk memeriksakan kesehatan badan kita karena kesehatan adalah aset utama di dalam tubuh kita. Oke, sampai jumpa di lain waktu lagi. Terima kasih sudah mengikuti. Dadah.